Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth dari kelas B. Langsung saja, di sini saya ingin mempresentasikan laporan magang angkatan 2022 di Pukbul Kem Makassar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, ada identitas klien, di mana namanya itu Nona L, umur 31 tahun, BB-nya 52,65, tinggi badannya 153 cm, IMT-nya itu 22,4, terus status gizinya normal. Yang pertama, protein. Nah, eh, grafik kebutuhan protein menunjukkan perubahan signifikan selama pemantauan. Awalnya sebesar 59,6 gram per hari, lalu menurun menjadi 42,6 gram per hari pada Monef 1 dan 33,6 gram per hari pada Monef 2. Namun pada Monef 3 peningkatan menjadi 48,9 gram per hari. Penurunan awal mengindikasikan perbaikan kondisi metabolik, sedangkan kenaikan di Monef 3 menunjukkan adanya perubahan kondisi fisik yang perlu mendapat perhatian. Lalu yang kedua ada lemak, di mana grafik konsumsi lemak menunjukkan penurunan dari 77,5 gram per hari menjadi 46,48 gram per hari setelah intervensi. Namun terjadi peningkatan kembali pada Monef 2, di mana 59,5 gram per hari dan Monef 3 70,4 gram per hari. Ini menunjukkan perlunya pendekatan berkelanjutan untuk memperhatikan perubahan perilaku. Dan yang ketiga ada biokimia. Eh, Grafik parameter biokimia menunjukkan tren penurunan yang konsisten di seluruh indikator setelah intervensi, yaitu hemoglobin menurun dari 15,7 menjadi 13,9, lalu turun lagi menjadi 11,6. Asam urat mengalami penurunan dari 7,8 menjadi 7,1, dan akhirnya mencapai 5,2. Gula darah menurun dari 119 menjadi 111 dan menurun menjadi 105. Begitu pula dengan kolesterol yang turun dari 209 ke 203 dan akhirnya menjadi 185. Penurunan yang konsisten ini mencerminkan dampak positif intervensi terhadap kondisi kesehatan responden secara umum. Terus yang selanjutnya itu mikronutrien vitamin. Grafik kebutuhan mikronutrien vitamin menunjukkan fluktuasi selama masa intervensi. Eh, Vitamin B9 dan A mengalami penurunan tajam setelah intervensi meskipun sedikit meningkat pada Monef 3. Vitamin B12 dan D menurunkan tren peningkatan dengan B12 mencapai nilai tertinggi di Monef 3. Sementara vitamin D sedikit menurun kembali setelah Monef 2. Sebaliknya, vitamin C mengalami penurunan drastis di Monef 2 dan hanya sedikit membaik pada Monef 3. Secara keseluruhan, intervensi berdampak bervariasi pada masing-masing vitamin, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kebutuhan dan keseimbangannya. Yang selanjutnya yaitu eh, mikronutrien mineral, di mana grafik menunjukkan penurunan kadar seluruh mineral yang dipantau setelah intervensi. Sebelum intervensi, kadar magnesium tercatat 301 gram, fosfor 930,5, eh, seng itu 568,5, besi zat besi itu 4,3 dan kalsium 11,9. Pada Monef 1 terjadi penurunan signifikan pada semua mineral dengan kadar magnesium menjadi 152, eh, fosfor 608,7, eh, seng 282,9, zat besi 5,2, dan kalsium 4,9. Meskipun pada Monef 2 terdapat sedikit peningkatan pada beberapa mineral seperti fosfor dan besi,
Secara keseluruhan kadar mineral masih lebih rendah dibanding sebelum intervensi. Nah, pada MONEF 3 terjadi penurunan kembali pada sebagian besar mineral yang menunjukkan bahwa intervensi belum mampu meningkatkan kadar mikronutrien secara berkelanjutan. Selanjutnya ada status hidrasi. Grafik status hidrasi menunjukkan fluktuasi sepanjang periode pemantauan. Sebelum program hidrasi, status hidrasi tercatat 3 mili per hari. Pada MONEF 1, status hidrasi menurun menjadi 2 mili per hari. Kemudian turun lagi menjadi 1 mili eh, per hari. Nah, pada MONEF 2. Namun, pada MONEF 3, status hidrasi meningkat kembali menjadi 2 mili per hari. Meskipun ada peningkatan pada MONEF 3, status hidrasi tetap berada di bawah level sebelum program hidrasi dimulai. Eh, yang menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab fluktuasi ini dan mengevaluasi efektivitas program hidrasi. Yang terakhir itu ada karbohidrat. Nah, grafik asupan karbohidrat menunjukkan fluktuasi signifikan sepanjang periode intervensi. Nah, sebelum intervensi, asupan karbohidrat tercatat 137,5 gram per hari. Nah, pada MONEF 1, asupan peningkatan tajam menjadi 217,9 per hari. Namun, penurunan drastis pada MONEF 2 menjadi 75,2 gram per hari. Nah, pada MONEF 3, eh, asupan kembali meningkat menjadi 98,5 gram per hari. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan MONEF 1, eh, pola yang tidak stabil ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih lanjut untuk memahami penyebab fluktuasi dan mengevaluasi efektivitas intervensi dalam mencapai asupan karbohidrat yang optimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.